Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, selalu kami temani Anda, saya Hersu Bun Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita akan berbincang-bincang tentang kolam yang sedang bergolak begitu Sekarang katanya bukan Versi. bukan kolam lagi ya namanya. Kalau kalau ternak Kolam itu Mas. kan kandang dong kalau ternak ya. Iya, Iya iya iya. iya benar benar Kandang benar. sedang bergolak. Ya walaupun Pak Jokowi pernyataan-pernyataannya normatif, katanya itu adalah hak prerogatif dari presiden dan sebagainya, tapi dari apa dari kandang yang bergolak itu yang kita tahu sesungguhnya apa yang terjadi di dalam sana ya Mbak Gia. Ini berkaitan dengan amnesti dan abolisi ya yang diberikan Iya. kepada Thomas Lembong. Mhm. Tapi saya kira lebih kepada soal amnestinya Mbak sih. Kalau kalau abolisi kan sebenarnya nggak ada Mhm. kaitannya soal itu ya. Ini kan Mhm. yang jelas kaitannya ini akan masuk kabinet atau tidak itu nanti yang akan jadi menarik gitu. Dan kalau itu terjadi ya memang ini tekanan terhadap ini akan sangat kuat sekali tekanan terhadap Jokowi dan Gibran gitu. Iya, iya, iya. Tapi sebetulnya dua-duanya Mas Irsu kemarahan itu. Mm-mm. Karena Mm-mm. yang satu terafiliasi kepada Anies. Ya. Dan rasa, Mm-mm. rasa dendam kepada Anies, rasa marah begitu ya. Mm. Eh, karena memang, ya kita tahu Anies, Anies ini kan dengan Jokowi betul-betul berhadapan begitu. Mm, Dan mm, mm. mereka juga sangat-sangat paham bahwa dengan dikriminalisasinya Tom Lembong itu akan, dia akan membuat jalan Anies ke Oh, 2029. oke oke. Itu, Ya, itu dan jangka ini panjang ya, itu untuk Pilpres ya betul. 2029 ya. Tapi kalau Betul, jangka betul. Dan itu disuarakan, Mas ya, Hersu. oke. Bagaimana mereka ingin melengsarkan Pak Prabowo Hmm. dan kemudian Hmm. Di- memajukan Gibran 2029. Itu udah satu paket suara Oke. itu, begitu. Jadi mungkin Ya. mereka bilang gini ya, udah komisaris juga dipangkas, ngapain lagi kalau nggak lengserin aja sekalian gitu ya. Ya, jadi ini kembali kepada setelan awal ya Mas Hmm. Hersu. Tuh. Ini rame betul di media sosial begitu. Hmm. Walaupun yang apa namanya ada yang menyuarakannya langsung dengan melalui podcastnya Hmm. masing-masing begitu. Hmm. Hmm. Itu para YouTuber Nusantara dan sebagainya yang selama ini memang sowan ke Pak Jokowi, dibina oleh Pak Jokowi para YouTuber ini. Jadi Dan kalau saya sempat ke dan istana mereka sebut yang kita Jokowi loh. bahas kemarin ya, yang sempat juga datang ke istana Wapres kan beberapa waktu yang lalu ya. Betul sekali, Mas Ersu. Jadi di Istana Wapres itu kan sekitar satu pekan sesudah mereka eh, sowan ke Pak Jokowi, menghadap Pak Jokowi, dan kemudian mendapatkan penguatan dari Pak Jokowi begitu. Hmm. Hmm. Mereka juga didorong untuk ikut Hmm. membesarkan PSI Nah, begitu. oke. Tapi sebelum ngomong Hmm. itu saya sempat tertarik karena lihat di apa di media sosial ya. Saya nggak tahu itu Hmm. oh benar apa nggak itu ada video itu orang pakai berbaju batik dan mengaku dari Dinas Pendidikan Ponorogo gitu yang melakukan semacam flash mob Tulung tapi Agung kayaknya Mas Ersu. oh Tulungagung sorry ya Tulungagung ya. Hmm. Saya Hmm. nyebutnya tadi mana ya? Jawa Timur ini ya. Ponorogo. Oh Ponorogo Hmm. Tulungagung Tulungagung karena reok kan saya pikir oh iya Tulungagung itu betul nggak sih itu kalau betul gila banget ya ada pegawai negeri bisa sampai seperti itu ya. Betul sih kayaknya ya, Hmm. bukan kayaknya ya, karena Hmm. memang tidak ada bantahan. Sejauh ini Hmm. kalau saya menganggap bahwa itu sudah berlangsung sehari, 2 hari, 3 hari, Hmm. dan Hmm. kemudian tidak ada bantahan. Iya, dan pernyataan itu kan juga mereka yang ada di sana, entah itu media asli atau media embedded lah begitu, yang Nah, melekat kepada ada Pak di situ yang Jokowi. muncul Mbak, yang muncul di belakang adalah Bambang Saptono Bang yang Sabtono yang pakai iya ya. kacamata hitam Iya itu ya. begitu kan dia yang memvideokan, yang memfilmkan. Kalau saya melihat produsernya lah ini dan di situ kan ditanyakan bapak-bapak ini dari mana, mereka mengaku dari distrik dari Tulung Agung, Mas Hersu. Kami Dinas Pendidikan Tulungagung. Yes, yes, yes. Tak bisa, tak bisa. Dong 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 dong. Tak bisa, tak bisa, tak bisa. Baik, tepuk tangan yang meriah. Saya Bambang Saptono. Mm. Jadi Tolong catat nih Pak apa Pak Bupati itu Bupati atau Wali Kota Tulungagung ini. Kan itu ada kota ya, ya, ya kota Tulungagung saya nggak tahu itu memang boleh tuh pakai negeri seperti itu ya. Eh, ya. dan ini kan yang dia itu kok presiden yang lama lagi bukan presiden yang baru. Kalau mereka itu cari muka ke presiden yang baru biasalah perilakunya seperti itu. Tapi ini kok aneh menurut saya itu. Dan tapi kemudian justru
oleh netizen diparodikan ya Mbak ya, diganti lagunya ya. Iya, lagunya diganti yang tadinya mereka eh, menyanyikan sesuatu begitulah ya sambil mereka joget itu diganti dengan lagu Genjer-Genjer yang dimana kita tahu lagu Hmm. Genjer-Genjer ini relate Identik kepada ya, ya. ya Pak, ya, identik kepada ya. PKI begitu kan. Padahal Dan sebenarnya enggak ya kalau kita lihat sejarahnya itu kan lagu iya, Banyuwangi, dia kasihan tuh yang betul, menciptakan betul, lagu itu. betul, betul. Hmm, hmm, hmm. Mhm. Ya. Dan ini Mas Irsu kalau kita melihat ini kan dari Tulungagung begitu ya. Hmm, hmm, Tapi hmm, kalau saya ingat pada bulan Februari yang lalu ketika hmm, habis retret ya, hmm, ini kan Disdiknya kemarin. hmm, hmm, hmm. Nah, sementara ketika habis retret yang ada di Magelang itu, ini Hmm. memang bupatinya juga ikut sowan ke sana begitu Oh gitu. bersama dengan Kofifah dan iya bersama Kofifah Emil Dardak begitu ya. Coba saya melihat ini di Detik. Kita Hmm, lihat di sini di Detik, yaitu di mana kepala daerah yang menyambangi kediaman Jokowi, hmm, yaitu hmm, adalah Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur, Kofifah, hmm, Emil Dardak, terus kemudian bersama Ahmad Lutfi ya, ketika itu hmm, barengan lah hmm, mereka hmm, kompakan janjian bersama hmm, hmm, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. hmm, Nah, terus kemudian siapa saja yang ikut gitu, hmm, hmm, itu ada Bupati Tulungagung, Gatot Sunuwibawa, selain itu juga Bupati Bojonegoro, Setio Wahono. Nah, Setio Wahono ini adalah adik dari Pratikno yang hmm. Nah diusung kalau oleh kalau Kim kalau dan Tulungagung ini partai apa nih, Mbak? Mbak nggak tahu Mbak Agi. saya nggak tahu ya kalau Kita cari Tulungagung nanti ya. dari Hmm, partai hmm. apa nih. Iya. Nah, iya. Dan kemudian juga ada Bupati Mojokerto Muhammad Albara dan kemudian Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU Afifah Khoiri Fauzi dan beberapa orang lagi begitu. Jadi memang Ya. dan Oh. di situ disebutkan Mas Irsu, ini Hmm, Khofifah mengatakan seperti ini, kami sowan hmm, hmm, bersilaturahmi. hmm, Kebetulan sudah selesai retret, banyak pengalaman luar biasa yang beliau miliki dan kita tentu ingin mendapat penguatan kembali. hmm, hmm, hmm. Dawuh, dawuh Waduh, loh Mas Irsu. dawuh ya Allah Sendiko dawuh rojo ini ya bahasanya Mbak ya. Kalau kayak gini ya. Iya, jadi kembali ingat Hmm, istilahnya Bahlil Raja Jawa ya. hmm, hmm, Da- ini Kofifa mengatakan seperti ini, dawuh-dawuh beliau bagaimana kita bisa bekerja lebih baik lagi, hmm, lebih cepat, lebih terengginas, lebih luar lagi, kira-kira itu maksudnya lebih luar biasa mungkin maksudnya. hmm. Jadi ya memang para termul ini ada di Oh. berbagai lapisan. Nah, kalau soal bupati, bupati kepala daerah, saya baru saja ketemu seorang tokoh. Katanya mereka, dia mengingatkan saya, Mas Heru, jangan hati-hati loh. Banyak sekali Hmm, kepala daerah itu, terutama di Jawa, yang memang ya. secara apa ya, secara jumlah penduduknya, jadi jumlah Mhm, voternya pemilihnya itu sebenarnya mhm. semua sudah banyak ditermulkan itu sebenarnya sejak kemarin ke Ya, pilkada kemarin tuh. betul, Saya mendengar betul. seperti itu dan banyak cerita-cerita yang soal itu, terutama bantuannya itu bukan hanya dari sisi finansial tapi juga aparat keamanan dan sebagainya untuk memenangkan Mhm, pilkada kemarin dan itu disiapkan mhm. untuk menuju tahun 2009 2029. Nah, itu dia Mas Irsu. Saya mendapatkan cerita dari Hmm. ya pokoknya pejabat tinggi lah ya Hmm. tentang hal ini. Jadi memang yang sowan kepada Jokowi itu jumlahnya banyak sekali, Hmm. puluhan, puluhan Hmm. bupati, Hmm. bahkan puluhannya itu puluhan yang mendekati ratusan begitu ya. Hmm. Hmm. Itu ketika pada saat pilkada mereka ini mendatangi Solo, Hmm. meminta restu Hmm. dan juga sebagian katanya Oh ya, meminta fulus bantuan ya. secara Iya, finansial. iya. Hmm. Betul. Hmm. Nah, kenapa kenapa Jokowi terus kemudian menerima dan juga mendoakan banyak sekali kan hampir Hmm. setiap hari itu Hmm. ada rekaman video soal itu bagaimana bupati bupati itu keluar dari Hmm. rumah Jokowi dan kemudian karena habis minta doa restu begitu ya ada yang diikuti oleh jajarannya ada yang diikuti oleh istrinya apa dan sebagainya begitu bahkan dari luar Jawa pun juga datang. Hmm. Nah inilah orang-orang ini dengan bantuan Jokowi dengan kita tahu selain gubernur yang ada Pak Lutfi itu yang di Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan banyak sekali Hmm. oleh partai ke berapa tuh yang Partai. disebut sebagai Parcok Iya, begitu. iya. Hmm. Jadi bantuan dari Parcok begitu juga Bobby. Nah, ini para para bupati-bupati ini kabarnya juga mendapatkan bantuan itu Hmm. sebagai infrastruktur Hmm. keamanan dan juga sayang sekali juga banyak mengatakan ada faktor intimidasi di situ ya. Hmm. Seperti juga Mas Versu mengatakan yang sudah ditermulkan lewat bansos, lewat apa dan sebagainya itu. Nah, Hmm. ini adalah infrastruktur yang disiapkan untuk menuju 2029. Hmm. Nah, ini kelihatan sekarang jadi kelihatan banget Mas Versu sesudah kebijakan Prabowo Hmm. memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga kepada amnesti kepada Hasto Hmm. ini mereka sepertinya tidak bisa membendung rasa marah itu, rasa resah, marah, kecewa, sehingga yang selama ini ada di bawah
di bawah apa ya, di bawah tanah atau di bawah Hmm. selimut Hmm. itu keluar begitu kemarahan itu tidak terbendung sehingga kita Saya bisa kira melihat tapi pasti orkestrasi juga lah Mbak. Mereka-mereka ini kan orang iya yang ya nggak yang apa ya, yang apa-apa kan mesti komando lah mereka. Kalau inisiatif sendiri iya mereka iya nggak betul. mungkin seperti itu. Jadi makanya saya katakan sebenarnya walaupun Pak Jokowi kelihatan senyum-senyum menganggap bahwa itu adalah hak prerogatif dari presiden dan sebagainya, Gibran juga tidak ada pernyataan apapun. Ya sebenarnya di belakang itu kemudian ada komando untuk bergerak dan sebenarnya dengan cara begitu kita baca politiknya mudah gitu ya gitu. Justru itu, selama ini kan agak ditutupi. Mhm. Bahkan sekarang para para YouTuber Nusantara itu membuat Para narasi. ini para-para yang ini ya. Para-para ini. Mhm, mhm, Ini memang binaannya para-para karena mereka ini mhm, kan juga ke istananya para-para mhm, yang di Wapres kan diterima di sana dan kabarnya itu memang diundang ke sana mhm, berbicara selama beberapa jam, diskusi, diberi arahan apa dan sebagainya. Itu istana kita loh sebetulnya. mhm, Seharusnya itu untuk rakyat secara keseluruhan bukan kepada diberikan fasilitas kepada pendukung saja. mhm, Nah, oke, jadi yang sebelumnya ini seolah-olah kompak Mas Irsu mhm, antara pendukung Jokowi, Gibran, mereka juga mendukung Prabowo dengan tulus begitu. mhm, mhm, Tapi sejak adanya keputusan itu, maka langsung kelihatan bahwa sudah tidak terbendung lagi dan agak liar, bukan agak ya, terlihat liar memang karena di situ ucapan untuk melengsarkan Prabowo begitu, terus kemudian juga bahwa Gibran itu memang harus didorong dan satu sekarang yang harus dilakukan adalah membesarkan PSI, kemudian karena itu memang yang diminta oleh Jokowi dan mereka mengatakan apa pidato Jokowi pada saat Kongres PSI kemarin itulah yang harus jadi pegangan mereka. mhm, Jadi untuk membesarkan PSI, untuk masuk Senayan dan kemudian menang pada pemilihan yang akan datang. Siapa lagi calonnya kalau bukan Gibran? mhm, Gitu. Jadi ini banyak sekali juga yang kemudian mengingatkan kepada jajarannya Gerindra. mhm. Mereka mengatakan, misalnya nih ya, akunnya Husnul Khotimah ini sebenarnya akun ini Ini anu Jokor banget kan tadinya ya. ini sangat-sangat Jokowi Mas Hersу, tapi Mhm, pada saat Pilpres kemarin kan dia mhm, kemudian lebih kepada Ganjar Mahfud begitu ya, kepada PDIP lah ya 03. ini berarti ya. PDIP, iya. Mhm, mhm, Dan dia mengatakan, ternak Jokowi Gibran kembali ke setelan pabrik, memperlihatkan wajah buruk mereka. mhm, Seharian kemarin mereka terus menyerang Prabowo, menghina dan mencaci. Tapi ini yang paling parah. Nikahkan Prabowo Mega, Jenderal Kancil, lengserkan Prabowo. Narasinya itu terus memang di media sosial. mhm, Jadi dengan membuat meme-meme soal Prabowo dan juga Ibu Mega begitu dengan kalimat-kalimat misalnya seperti ini. Sebaiknya dinikahkan saja ini orang berdua yang nggak jelas. Jadi tampak Udah betul udah mereka udah personal aja jadinya kemarahannya ya. tidak personal. Kenapa? Karena keputusan untuk memberikan abolisi dan amnesti itu sangat berdekatan sekali dengan sowannya Pak Prabowo ke Jokowi. Dia ketika Hmm, itu mereka sangat memuja-muja Prabowo dan meledek-ledek begitu mhm, bahwa betul-betul Prabowo itu menurut nurut gitu loh, nurut mhm. kepada Pak Jokowi Sendi sehingga kodawo kemudian lah kalau syukur. meminjam istilahnya Bu Hovifah tadi kira-kira gitu ya. Iya, betul seperti itu. Jadi masih dalam kendalinya Jokowi, tidak meninggalkan Jokowi. Bahkan Gibran pada pidatonya di depan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Persis kan juga mengatakan bahwa contohlah itu Pak Prabowo yang menggandeng tangan pendahulunya, yang artinya tidak meninggalkan. Menggandeng ini artinya mengikuti apa yang dikatakan oleh pendahulunya. Ini Wapres juga mengatakan seperti itu. Kalau saya sih melihat itu seperti bukannya kemudian mereka berkonsolidasi, menyatu, tidak ada perpecahan, bukan itu, tapi lebih kepada penghambaan dalam hal ini gitu. Seharusnya presiden itu independen, tidak ada bisa disuruh-suruh seperti itu. Dan ketika keputusan Prabowo untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto ini membuat kemarahan yang sangat besar. Bahkan seperti misalnya akun DJ anak jenderal itu yang kita pernah bicarakan waktu itu yang Yang mana ya? sepertinya Yang yang perempuan itu Mas Hersu mm, yang bersilang kata dengan Bang Refli Harun mm, mm, eh, dia namanya kalau tidak salah ya Erna Jati Sahara. Nah, ini ini salah satu dari Termul yang tersisa. mm, Jadi memang kan banyak yang sudah kemudian berubah haluan ya seperti mm, Deddy Siregar, mm, Eko Kuntadi apa dan mm, sebagainya dan kawan-kawan gitu. Nah, ini yang masih tersisa. Ini membuat narasi supaya lengserkan Prabowo dengan kekuatan full tanpa rem. Nah, ini menjadi meme
menjadi meme dari yang populer di media sosial saat ini. Ketika Bapak Prabowo membuat sebuah keputusan besar, membela Tom Lembong, membela Hasto, yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai penjahat negara, perampok, koruptor. Rupanya Bapak Prabowo melakukan ini setelah beliau menganggap bahwa nanti pendukung Bapak Jokowi akan bungkam diam 1000 bahasa. Karena kepala-kepala relawannya sudah diberi jabatan. Sayangnya Bapak Prabowo tidak mengetahui bahwa Bapak Jokowi memiliki militan-militan yang tidak pernah mau diberi jabatan. Militan-militan yang berjuang sendirian tanpa terafiliasi dengan parpol maupun tokoh-tokoh di tanah air ini. DJ ini beda dengan yang lain. Iya, dan narasinya dia Maksudnya banyak pendukungnya gitu? sebenarnya tidak juga ya, tapi karena ini apa ya, mereka ini serempak dan kompak ya. Maklum kan ada orkestrasi itu tadi begitu. Jadi dia pun menilai bahwa ini adalah bentuk pengkhianatan dari Prabowo kepada Jokowi dan sehingga harus dilengsarkan. Terus kemudian dia juga membuat hoax dengan ini kan bentuk korupsi, koruptor yang jadi keduanya itu adalah penjahat negara yang sangat-sangat jahat karena sudah melakukan korupsi triliunan. Nah, soal-soal lebih dan bias data seperti itu dilakukan oleh para pendukungnya Jokowi ini. Saya sampai triliunan dari mana? Bahkan kalau seperti Tom Lembong, itu kan potensi negara dirugikan. Tidak ada bentuk dirugikannya. Bahkan ahli-ahli dari UI mengatakan seharusnya memang diimpor dalam bentuk gula pasir mentah GKP, di mana diolah di sini sehingga tenaga kerja di Indonesia itu mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak, pabrik-pabrik gula itu idle, mereka diam, nggak ada pekerjaan. Karena apa? Karena sudah diimpor dalam bentuk gula kristal putih, sudah langsung konsumsi sehingga memberikan pekerjaan kepada negara tempat kita mengimpor. Begitu juga dengan Hasto. Hasto tidak ada kerugian negara. Suap iya jelas itu soal moral, gratifikasi soal ada etika. Iya gratifikasi. Tapi dia tidak menggunakan uang negara. Ini kan betul-betul fitnah kalau yang seperti itu. Dan kekecewaan kepada Pak Prabowo ini banyak juga yang mengatakan yang dimention kok Bang Dasko ya. Saya juga heran. Itu yang dimention oleh netizen itu Bang Dasko hati-hati ini begitu. Jadi sebenarnya yang mungkin karena Dasko memberikan komentar terhadap fenomena One Piece, bendera One Piece, dan dia mengatakan ini bisa jadi menjadi sesuatu pemecah belah seperti itu kan. Kemudian dia diberitahu oleh netizen bahwa Bang Dasko yang hati-hati, pemecah belah sesungguhnya ini adalah kronikel Jokowi, geng Solo, orang-orangnya Jokowi begitu. Ya. Dan oke, ini menarik banget ya. Dari situ kita bisa tahu bahwa apa yang terjadi di belakang layar itu ya, karena ini orkestrasinya gampang banget dibaca gitu sebagai gerakan politik. Tapi mungkin ini juga bagian dari apa ya, ekspresi kepanikan yang terjadi gitu. Jadi kadang-kadang mereka nggak berpikir lagi untuk lebih bermain lebih halus gitu. Padahal kan sebenarnya ini kalau saya lihat masih cukup ya. Ini prosesnya saya kira nggak akan segera. Katakanlah memang betul Ibu Megawati dan Pak Prabowo sekarang menyatukan seperti saya sebutkan di konten saya juga seperti bejana berhubungan begitu. Kalau sama-sama zat cairnya sama itu akan rata ininya. Tapi ini kan zatnya berbeda antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi sekarang dan jadi dia akan bergolak juga gitu. Makanya menurut saya kalau gayanya Pak Jokowi kan biasanya cukup dingin ngeliatin persoalan ini. Tapi kenapa jadi seperti itu? Apakah kemudian karena ya kalau dari sini kita bisa baca bahwa ada kepanikan yang serius gitu. Nah pertanyaannya siapa yang menggerakkan Termul ini dari Solo atau dari Kebon Sirih gitu atau dari Merdeka Selatan gitu? Iya, kalau saya rasa ini juga bentuk seperti misalnya begini, yang si DJ anak jenderal tadi ya, yang disebut nama aslinya Erna Jatisahara atau Jatisahara Erna, saya kurang begitu paham. Nah, ini dia adalah kader PSI, jelas-jelas dalam kanalnya. Dulu dia menjadi calon dari mana? Kediri, Tulung Agung, Jatim berapa? Tulung Agung lagi nih. Iya, betul. Dan kemudian dia mengatakan sekarang yang kita harus lakukan adalah membesarkan PSI begitu ya. Nah, sementara kita tahu membesarkan PSI dan kemudian mengajak untuk melengsarkan Prabowo. Sementara kita tahu orang-orang PSI itu ada di pemerintahan. Grace Natali, terus kemudian Giring Ganesa Jumaryo, terus kemudian masih banyak lagi.
yang ada di pemerintahan dan juga menjadi komisaris begitu, dan orang-orang Pak Jokowi lainnya yang dari relawan-relawan, dari Projo, dari Barajepe apa dan sebagainya menjadi komisaris. Nah, ini akan menjadi duri dalam daging. Pak Prabowo, kalau seandainya mereka tidak segera ini diganti, menteri-menteri yang terafiliasi kepada Jokowi diganti, terus kemudian komisaris-komisaris yang terafiliasi itu diganti, dan diganti dengan yang profesional, yang netral, boncos ini BUMN kita, dan juga akhlaknya nggak bagus jadinya begitu, karena mereka ini pasti mengusung apa yang mereka maui, bukan apa namanya, bukan membela atau bukan untuk pembangunan, tapi lebih kepada narasi-narasi politis. Saya rasa sih akan jadi seperti itu begitu. Jadi sekarang sudah sangat jelas ini sikap dari ini kader loh. Kalau seandainya dia tidak ditegur oleh PSI-nya, ya dalam kemarin sudah berapa hari dia menarasikan seperti itu dan jadi viral. Kalau dia tidak ditegur, ya memang itulah narasi dari PSI. Walaupun kemudian kita lihat seperti misalnya Gibran gitu, seperti anteng-anteng aja, ya anteng di permukaan tapi bergolak di dalamnya. Begitu juga dengan Pak Jokowi, kita bisa melihat bergolak dengan dikumpulkannya para termul, para organisasi organ relawannya Jokowi itu di Solo kemarin. Jadi seperti ada Silverter Matutina itu yang rupanya paling populer di antara mereka Oh karena ya. sesama relawan minta foto-foto sama dia begitu ya. Karena mungkin sering muncul di televisi, terus kemudian dari Projo, dari banyak, saya tidak Yang hafal wajah. selalu berhadapan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan itu orangnya itu aja ya, Agi ya. Betul, betul, Ya. betul. Dan mereka ngumpul semua. Dan ini ngumpul di rumah Jokowi. Jadi sudah sangat jelas, sudah sangat cetol, welo-welo begitu. Sangat-sangat jelas. Dan pada saat yang hampir bersamaan juga, Gibran bertemu dengan Miftah Maulana. Ini temannya Mas Hersu nih. Sejak kapan? Ya. Ya. Iya, Miftah Maulana ini bertemu dengan Gibran, dan kemudian Gibran dengan sangat jelas mengatakan, saya dari NTB dan saya dari Sumbawa, saya harus ke Jogja untuk menghadiri acara di pesantren Ora Aji ini, karena dia menyebutnya sebagai Gus Miftah ini adalah teman lama saya, teman sangat dekat saya, dia adalah guru saya. Saya tuh terakhir ke sini waktu masih wali kota ya Gus ya. Waktu masih wali kota, mungkin Bapak Ibu masih ingat, Gus Miftah itu sering banget datang ke balai kota Solo. Kadang-kadang naik mobil, kadang-kadang bersepeda, kadang-kadang ya minta sarapan, terus pamit. Jadi saya sangat dekat dengan beliau. Makanya itu saya tadi pagi masih di NTB, langsung terbang ke Jogja ini khusus untuk bertemu dengan Gus Miftah, Bapak Ibu semua, dan merayakan milad ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji. Tapi apapun itu, sesibuk apapun saya harus mampir ke sini. Karena Gus Miftah itu guru saya, yang sering ngasih masukan saya, ya meskipun penampilannya nyentrik ya, beliau itu selalu memberikan masukan apa adanya. Nah, itu yang paling penting. Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Tapi yang bagus itu kalau ada yang salah langsung ditegur, dan kita saling memberikan masukan. Dan apapun itu kami saling terbuka. Makanya sesibuk apapun saya harus ke sini. Ya, ini langsung mendapat sambutan hebat Mas Hersu. Ternyata orang yang bermasalah ini adalah gurunya Gibran. Jadi dia netizen kemudian mengatakan, ya wajar ya kalau narasi dari Fufu Fafa ya mirip kasarnya dengan narasi dari Miftah Maulana ini. Dan di sana terlihat, karena berada di dalam lingkungannya, kita bisa melihat Gibran berbahagia begitu ya. Enjoy lah ya, Enjoy. rasa homey lah di sana gitu kira-kira ya. Ya. Oke, tapi Homey, iya. dari Gerindra sendiri sejauh ini belum ada respon apa-apa ya, Mbak Agi ya, soalnya gitu. Iya, belum ada respon apa-apa, dan saya kira ya bisa jadi juga terlalu tinggi bagi mereka untuk merespon para permul ini kan. Mereka adalah pejabat negara yang sebenarnya, mereka pemenang pemilu, mereka orang-orang partai, sementara mereka ini kan
even partai, kader partai aja tidak, kecuali yang satu tadi pernah menjadi Hmm. si apa namanya yang menyebut akunnya DJ anak jenderal tadi, Hmm. ini pernah ngata-ngatai Prabowo loh Mas Hersu dengan sangat Oh, hebat kalau ya. kalau yang ngata-ngatain jangankan dia, sekarang jadi menteri, jadi wamen menteri juga pernah ngata-ngatain Prabowo dengan Semuanya cara. seperti itu, ya Ya. banyak yang seperti Hmm. itu. Tapi ini yang abadi di internet atau di digital begitu ya. Ini seperti Wawok makin kelihatan bernafsu, ngegas mulu. Padahal nggak punya istri, nggak punya prestasi, nggak punya luar biasa. Dengan dia membuat narasi yang tajam dan kasar seperti itu ya. Ketika dia kemudian menerima Prabowo dan Gibran, kita melihatnya ini udah menjadi sebagai satu kesatuan. Tapi ketika kemudian Prabowo itu memberikan itu tadi, abolisi dan amnesti, ini benar-benar kembali ke setelan aslinya. Dan mereka yang lain juga ternyata kembali ke setelan aslinya. Jadi ini betul-betul harus Bagus dong. waspada ya. Bagus Apalagi dong. mereka mengatakan, Hmm. iya mereka seperti Agri Fanani, itu salah satu yang YouTuber Nusantara, ini lumayan banyak yang penontonnya, dia mengatakan, ingat Prabowo, ketika Anda belum bergabung dengan Gibran, Anda itu hanya 25% Hmm. elektabilitasnya pada tahun 2023 dan bisa menjadi 58% ketika Anda bersama dengan Gibran. Jadi sebetulnya keterpilihan Prabowo itu jauh malah lebih rendah daripada Gibran, itu yang mereka apa namanya yang mereka munculkan narasi seperti itu Mas Hersu, dan itu mendapatkan banyak sambutan narasi-narasi seperti itu. Jadi perlawanan kepada Pak Prabowo, ingat Pak, hanya dengan perubahan sedikit saja Pak Prabowo yang kemarin membuat kebijakan seperti itu, ini membuat riak gelombang di sekitar Jokowi ini sangat Ya, dahsyat, dan ya. kita jadi tahu wajah aslinya seperti apa. Oke, Mbak Agi, menarik ini untuk kita amati dan udah bisa kita duga sebenarnya ya. Nah, kita Mhm. tunggu berikutnya perkembangan lebih lanjut dan seperti apa karena sampai sekarang kan kita juga masih menunggu PDIP ya. Apakah dia nanti akan masuk di dalam Mhm. pemerintahan ataukah ada di luar pemerintahan tapi mendukung atau seperti apa. Tapi yang jelas kan sejak awal PDIP menyatakan mendukung pemerintahnya Prabowo bukan pemerintahnya Gibran. Itu juga saya kira itu yang membuat Betul, sangat jelas. resah itu Mhm. situasi seperti itu. Oke. Mhm. Kita ketemu lagi ya, Mbak Agi, insya Allah. Mhm. Kami Oke. mohon pamit, saya Hersunu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal Waalaikumsalam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.